Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak, Ibu, saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, kita mendapat undangan untuk ikut di dalam sakramen perjamuan kudus. Maka supaya kita dilayakkan dan pantas untuk ikut di dalam sakramen perjamuan tersebut, kita perlu mengadakan pengujian diri. Maka mari bersama-sama kita siapkan hati untuk melakukan pengujian diri ini. Dan kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178, bait 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus saya hantarkan. Allah Bapa Surgawi, Engkaulah sumber kehidupan dan pertolongan kami. Puji syukur kami aturkan kepadamu atas kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, Engkau mengundang kami untuk ikut dalam sakramen perjamuan kudus. Sungguh Tuhan, itu sebagai bentuk kepedulian-Mu, perhatian-Mu, dan pemeliharaanmu atas hidup jasmani dan rohani kami. Maka Bapa, supaya kami dilayakkan dan pantas untuk ikut dalam sakramen perjamuan kudus, kami bermaksud untuk melakukan pengujian diri.
Dan dalam pengujian diri ini, kami hendak mendasarkan pada firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuasa Roh Kudus menuntun membimbing kami, hingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan sabda-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan melandasi dalam pengujian diri kita untuk menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, terambil dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Demikian sabda Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi kita akan melihat muka. Sekarang aku hanya dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian sabda Tuhan, dan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang terus memelihara dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan dalam pengujian diri saat ini adalah bahasa kasih adalah aksi.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perbedaan memang dapat menimbulkan salah paham, bisa menimbulkan perselisihan, pertengkaran yang berujung pada perpecahan. Namun, jika kasih hadir pada masing-masing pihak, seberapa besar pun perbedaan akan dapat diatasi. Jadi kuncinya adalah adanya kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyampaikan pesan melalui suratnya kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus menasihati agar mereka jangan memperdebatkan siapa yang terhebat dalam karunia rohani. Rasul Paulus ingin menunjukkan hal yang lebih utama, yaitu kasih. Karunia-karunia roh tidak akan berguna jika kasih tidak ada. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dan 3, Rasul Paulus menegaskan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Lagi pula, karunia rohani akan berakhir kala kita bertemu Bapa di sorga. Akan tetapi, kasih akan terus ada. Kasih lebih penting daripada semua karunia rohani yang ada. Maka pada ayat 13 tadi, Rasul Paulus menyimpulkan, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak, Ibu, dan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus kemudian juga menjelaskan pengertian kasih yang berasal dari Bapa. Kasih dalam pemahaman Rasul Paulus berbeda dengan keyakinan dunia. Kasih sejati bukan untuk memenuhi kepuasan diri, tetapi demi membawa kebaikan bagi orang lain. Kasih sejati tidaklah egois. Ia bahkan bersedia mengorbankan diri tanpa berharap mendapat balasan.
Kasih yang demikian dapat terjadi jika jemaat kita semua sebagai orang beriman mau terus belajar dan terus meneladan pada hidup Tuhan Yesus Kristus. Karunia rohani memang penting bagi pembangunan tubuh Kristus. Namun, jika karunia rohani tidak disertai kasih, maka semua akan sia-sia, percuma, dan hampa. Hasilnya bukan lagi kebaikan bagi tubuh Kristus, sebaliknya. Produk akhir hanya perselisihan, pertengkaran, dan ujung-ujungnya perpecahan. Maka dalam hal ini Tuhan menginginkan kita sebagai orang beriman, sebagai milik Kristus, supaya mempraktikkan, supaya melakukan aksi kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Mengasihi itu kata kerja. Kasih bukan hanya konsep belaka. Bahasa kasih bukan hanya kata, tetapi lewat kasih aksi nyata. Prinsip ini sangat ditekankan Rasul Paulus kepada umat atau jemaat di Korintus dan sudah barang tentu juga menjadi bagian gaya hidup kita orang beriman saat ini dan selamanya. Kasih haruslah mengutamakan orang lain. Kasih sejati ini harus terus-menerus kita berikan kepada semua orang. Hanya dengan mempraktikkan atau kita mewujud nyatakan kasih sejati inilah kita menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus hidup. Orang mengenal Kristus karena kita mengkomunikasikannya lewat karya kasih. Lewat kasih yang kemudian diwujud nyatakan dalam aksi kepedulian, perhatian kepada sesama kita. Berbicara tentang kasih sejati memang hanya dapat kita rasakan dalam kasih Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi jalan pendamaian atas dosa-dosa kita. Kasih sejati dari Allah itu sebagaimana terwujud dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang diawali bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Itu juga sebagai realisasi kasih Allah bagi dunia yang terus nanti karyanya sampai pada puncaknya di kayu salib. Kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga. Hal tersebut sebagaimana diperingati dalam setiap kita mendapat undangan perjamuan kudus. Maka sudah seharusnya
ketika kita mendapat undangan untuk ikut dalam perjamuan kudus, kita sambut dengan sukacita, penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Terlebih lagi kita adalah sebagai keluarga Allah, maka perjamuan kudus ini akan semakin menguatkan, semakin mengeratkan tali persaudaraan dalam hidup sebagai keluarga Allah. Selain itu, perjamuan kudus merupakan sebuah pemberitaan firman. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus memberitakan firman itu, bukanlah melulu dilakukan di atas mimbar ketika seorang hamba Tuhan berkhotbah. Justru dalam kehadiran roti dan anggur, kita kembali mendengar, merasakan, dan melihat firman Allah. Firman yang kelihatan yaitu Tuhan Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita, sekarang hadir untuk menguatkan, menyegarkan kita dalam keselamatan yang sudah kita terima melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik dan bertanya dalam hati kita masing-masing demikian. Apakah kita selama ini hidup dalam kebenaran sekalipun ada dalam berbagai pergumulan? Apakah selama ini kita sudah bersaksi akan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah selama ini kita mengandalkan dan bergantung hanya kepada Tuhan? Apakah selama ini iman kita sudah diwujudkan dalam perkataan, perbuatan, dan ucapan syukur? Apakah selama ini kita taat dan setia dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita seperti Kristus? Dan apakah selama ini kita sudah menjadi umat Kristus yang memiliki kerelaan berkorban untuk kemuliaan Tuhan? Mari kita renungkan dan masuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat dan rasa syukur. Maka perjamuan kudus akan benar-benar memberikan daya, kekuatan dalam tubuh kita dan roh kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Masuk dalam saat hening. Selanjutnya nanti saya akan menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara tentang undangan Tuhan ini. Saat hening saya hantarkan. Saat hening cukup. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya sampaikan, seperti dalam warta gereja, bahwa hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, kita mendapat undangan untuk ikut dalam sakramen perjamuan kudus. Dengan memperhatikan, mendengarkan, meresapi sabda Tuhan tentang kasih, yang semua itu sudah
diwujud nyatakan dalam pengorbanan Tuhan Yesus, tentu kita akan menyambut undangan Tuhan ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, supaya perjamuan kudus menjadi kekuatan dan menyegarkan untuk tubuh dan roh kita. Selamat menyambut undangan Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau telah mengetahui setiap isi hati kami. Kiranya dengan firman-Mu mendorong kami semua untuk dengan penuh sukacita menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ungkapan syukur dan kerendahan hati serta rasa hormat. Supaya perjamuan kudus benar membawa daya, kekuatan dan menyegarkan bagi tubuh jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami, menerangi hidup kami dengan kuasa, sehingga kami terus mampu menjaga hidup dalam kesucian dan kebenaran. Dalam kami menyambut perjamuan kudus, supaya kami benar-benar dilayakkan dan pantas dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
menyertai Bapak, Ibu, Saudara. Amin.